Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bersyukur kembali di pagi yang cerah ini. Kita akan mengkaji sunnah Rasul, hadis Rasul di dalam kitab Al-Isti'dad fi Yaumil Ma'ad karangan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang luar biasa. Beliau bermadzhab Asy-Syafi'i. Kita ngalap berkah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bagian daripada amal berkah yang akan ngalap kepada beliau. Pertama kepada Rasulullah Muhammad SAW kita mensiarkan hadis, ya ini adalah cinta Rasul. Yang kedua adalah kepada Al-Alamah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau seorang ulama yang luar biasa, yang diakui oleh seluruh umat manusia. Karya-karyanya banyak sekali, dan salah satu karya beliau yang terbaik adalah Al-Isti'dad fi Yaumil Ma'ad. Ini kitab berisi tentang nasihat-nasihat untuk mempersiapkan tentang bekal menuju hari kiamat atau fi Yaumil Hisab. Di bab Al-Khumas atau bab 5 ini ada 5 nasihat dan 5 bentuk peringatan yang sekarang terjadi, ya, padahal Rasul mengingatkan kepada kita 1400 tahun yang lalu dan sekarang terjadi sekarang ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam nasihat yang kedua di bab kelima ini, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-uquba, wa yuhibbuna ad-duwara wa yansawna al-qubura, wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba, wa yuhibbuna al-ayala wa yansawna al-haqqa, wa yuhibbuna nafsa wa yansawna Allah. Hum minni bara'atun wa ana minhum baryun, ya. Jadi ini sekarang ini sabda Rasul telah terbukti di zaman akhir ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan salawat dan salam atas beliau dan keluarganya, serta sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ila yaumil qiyamah dan umat Islam pada umumnya. Sayati zamanun, akan datang suatu zaman, ala ummati, atas umatku, kata Rasulullah, yuhibbunal khamsan wa yasunal khamsan, mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Yuhibbunad dunya, mereka mencintai dunia, wa yansawnal uquba, mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat, ya. Jadi siksaan atau akhirat. Wa yuhibbunad duwara wa yansawnal qubura, mereka mencintai rumah-rumah mewah mereka dan mereka melupakan kubur. Wa yuhibbunal mala, dan mereka mencintai harta benda, wa yansawnal hisaba, dan mereka melupakan hisab di akhirat. Yuhibbunal ayyala wa yansawnal haqqa, dan mereka mencintai keluarga dan melupakan kebenaran, ya. Bisa Islam, bisa ini. Wa yuhibbun nafsa, dan mereka mencintai nafsu, hawa nafsu, wa yansawnallaha, dan mereka melupakan Allah. Hum, mereka itu, minni, dariku, bara'at, berpisah. Jadi Rasul tidak akan memberikan syafaat atau Rasul terbebas, ya, dariku, kata Rasul. Wa ana minhum bariun, dan saya berbebas dari mereka. Jadi kalau kita memiliki 5 ini, maka Rasul sudah angkat tangan, tidak akan berikan pertolongan, karena memang orang melupakan pesan Rasul. Kita ini sebagai umatnya harus sering-sering mengkaji, mempelajari, mendengarkan, ya, sabda Rasul, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang dibenci Allah dan Rasulnya. Sebab kalau kita tidak belajar, meskipun kita umatnya Rasulullah, maka Rasulullah bara'atun, ya. Jadi Rasulullah terbebas, terpisah, jadi nggak akan menolong. Yang pertama adalah umat Rasulullah, ya. Kalau dia mencintai 5 dan melupakan 5, yang pertama adalah kalau umat ini yuhibbud dunya wa yansawnal uquba, ya. Kalau umat Islam mencintai dunia berlebihan dan melupakan akhirat, ya, dimana sekarang ini
banyak umat Islam terutama di negeri ini mereka mencintai dunia. Dunia itu apa? Dunia menurut Imam Junaid dikatakan bahwa dunia itu adalah sesuatu yang melupakan akhirat, ya. Kalau dalam jumhur ulama dikatakan dunia itu ya harta, jabatan, ya, popularitas, kemudian wanita dan seterusnya, sesuatu yang disukai oleh nafsu dan manusia, kebanyakan itulah dunia. Artinya kalau mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat, ya, maka ini Rasulullah berlepas diri. Jadi melupakan akhirat itu tidak ingat akhirat sama sekali, ya. Jadi artinya dunia yang dikejar, ya. Setiap hari mikir dunia, setiap hari mikir bagaimana mendapatkan uang, bagaimana mendapatkan popularitas, bagaimana dia itu mendapatkan follower banyak, mendapatkan uang banyak, ya. Jadi tiap hari itu pikirannya uang, uang, uang dan uang, ya. Jadi tidak berpikir bagaimana meningkatkan keimanan, meningkatkan ziyadah, ya. Bagaimana meningkatkan ziyadah? Ya dengan cara membaca Al-Qur'an, ya, dengan cara membaca hadis, dengan cara membaca kisah-kisah para Nabiullah, ya, alaihissalam, mulai dari Nabi Adam yang diusir oleh Allah di muka bumi ini, ya, gara-gara satu menuruti nafsunya, ya. Padahal Nabi Adam nggak punya kesalahan, cuma satu aja, dilarang mendekati pohon yang oleh Allah memang dilarang, tapi Nabi Adam terperdaya oleh nafsu atas bujukan setan, itu saja oleh Allah diusir dari surga ke muka bumi, dan Allah tidak pernah main-main. Betapa mengerinya kalau misalnya umat Islam tidak memikirkan akhirat, ya. Kalau kita lihat para politikus sekarang ini, mereka setiap hari mikirnya apa itu? Rapat-rapat, proyek-proyek, ya. Kalau penguasa mulai presiden, menteri, bupati, wali kota, pak camat, semuanya mikir proyek dan yang saunal akhirat, ya, maka Rasulullah berlepas diri. Kalau ulama, ya, kalau penguasa saja itu sudah salah, ya, penguasa, pejabat, ya, yang memikirkan dunia dan melupakan akhirat, itu saja sudah salah. Lebih-lebih ulama, yang harusnya ulama itu mengobati umat, tapi ulama ini malah dekat-dekat dengan pejabat. Maka disinilah pesan Rasul ini, kalau ulama itu seperti itu, ya Rasulullah berlepas diri, ya, tidak akan berikan syafaat karena ulama ini lebih tahu. Tapi kok bisa? Mungkin pertanyaannya adalah kok bisa? Maka ya semua itu terperdaya oleh nafsu, ya, dan dunia. Jadi nafsu ini di sini, ya, nafsu ini kan sebenarnya bisa dikendalikan, ya. Kalau bisa dikendalikan itu bisa digunakan ketaatan, untuk bertilawah, untuk berjihad, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan itu bisa, ya. Abdullah bin Mubarak, ulama yang hidup pada abad 2 Hijriah, pernah mengatakan dahulu kala para sahabat dan tabi'in itu menggunakan nafsunya untuk ketaatan kepada Allah. Akan tetapi sekarang ini, ya, maksudnya di zaman tabi'in, di zaman beliau, nafsu itu tidak bisa atau kurang bisa dikendalikan, ya. Lebih-lebih zaman sekarang, ya. Maka kita harus mengendalikan nafsu kita dari mencintai dunia, dan kita ingat akhirat terus. Ingat akhirat ini, saya pernah dapat pertanyaan dari jamaah, gimana cara supaya kita ingat akhirat terus. Yang pertama adalah kita biasakan baca Al-Quran, ya. Contoh paling sederhana, misalnya habis maghrib sampai isya itu jangan melakukan apapun kecuali tilawatul Quran, ya. Itu bisa kalau pengen di rumah bagus, lebih bagus itu di masjid atau di mushola itikaf, ya. Itikaf diniati, karena dari rumah ke masjid itu sudah ada pahalanya banyak. Kemudian diniati itikaf, diniati tilawatul Quran, diniati untuk istiqomah. Nah itu pahalanya banyak, mulai dari rumah ke masjid, terus kemudian pahala itikaf, kemudian pahala tilawatul Quran, kemudian pahala istiqomah. Jadi pahala itu macam-macam, banyak sekali cabangnya, ya. Kalau orang nggak tahu, ya memang nggak tahu, dipikir cuma satu, padahal itu banyak cabang-cabang pahala. Yang kedua adalah membaca hadis Rasul. Usahakan setiap hari itu baca paling tidak ya 5 atau 10 hadis. Kan kalau baca kan bisa cepat sambil direnungi, ya. Ya, jadi hadis Nabi khususnya berkaitan dengan akhir zaman, ya. Yang ketiga adalah mencari ilmu agama, ya. Jadi mencari ilmu agama ini, ulama-ulama salaf itu mengatakan kalau selama engkau mencari ilmu agama, maka engkau akan didatangi oleh surga. Jadi surga akan mencari kita. Ya, betapa enaknya kita dicari surga. Jadi
selama ini kita mendengar kita mencari surga. Ini surga mencari kita. Coba bayangkan. Apa itu? Selama kita mencari ilmu agama. Oleh karena itu jangan sampai kita melepaskan diri dari belajar. Ya, mencari ilmu agama itu dengan banyak cara. Misalnya kita mendatangi ulama atau orang yang alim, ya. Itu yang paling utama. Dan kalau kita mendatangi itu pahalanya besar. Kalau di zaman sekarang adanya Zoom, adanya online ini sebenarnya memang membantu satu sisi, tapi sisi lain hilang berkahnya. Jadi kita nggak semangat, jadi ilmu agama ini jadi kurang berkah. Ya, kurang berkah itu kurang luar biasa. Ya, namanya juga berkah ya. Kalau dulu kita jalan dari rumah ke tempat ke masjid misalnya ya, itu misalnya 0,5 kilo maka pahalanya besar. Dan ketika kita duduk itu dianggap iktikaf. Coba bayangkan kita di masjid mendengar ilmu agama disampaikan, itu ada pelajaran yang bisa kita ambil tentang pahalanya. Mulai dari rumah ke masjid itu satu pahala itu satu jenisnya ya. Kalau jenisnya ini diuraikan banyak, jadi satu langkah itu dapat 10 kali 20 kali 30 terus ya, seiring atau sesuai dengan istiqomah dia. Yang kedua adalah dia pahala tolabul ilmi. Coba bayangkan betapa luar biasa. Tolabul ilmi ini pahalanya besar, dan tadi kita sampaikan bahwa dia dicari oleh surga, bukan kita mencari surga mencari kita. Nah, yang ketiga adalah kita dianggap itikaf. Ya. Kita dianggap di situ itikaf, artinya pahala itikaf itu banyak sekali. Nah, kita mencari ilmu agama di situ. Nah, kalau ini di rumah tidak bisa itu. Kalau kita online tidak bisa. Kita hanya dapat pahala ngaji, ya. Itu pun kadang-kadang godaannya banyak. Godaannya banyak ketika misalnya kan online ini kan nggak ada yang tahu kecuali kita ya. Misalnya ke belakang makan, kan saya udah mendengarkan lah. Ini jadi tidak mencari ilmu agama secara serius, secara istiqomah, tetapi asal gugur kewajiban. Ini bedanya. Makanya dengan mencari ilmu agama ini surga akan mencari kita. Itu artinya bahwa kita akan mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Nah, kemudian yang keempat, baca kisah-kisah orang-orang soleh. Ini yang sering saya lihat dan sering saya sampaikan, bahwa hancurnya peradaban umat Islam sekarang ini karena melupakan orang-orang terdahulu. Mereka itu selalu menisbatkan pada kiai, pada pimpinan kelompoknya, pada ulama-ulama kelompoknya. Kalau ulama yang dimaksud adalah ulama yang kita lihat sekarang ini. Padahal ulama sekarang ini belum tentu sebaik ulama dulu, bahkan tidak baik ya. Rasul menyampaikan sebaik-baik khair kuruni ya. Jadi kuruni ya, khairun kurun, jadi sebaik-baik kurun atau waktu adalah kuruni kata Rasulullah. Kemudian setelah itu setelahnya dan setelahnya. Jadi masa yang paling baik, generasi yang paling baik itu adalah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini adalah contoh yang sempurna, dan jumlahnya ini kalau sahabat kita kumpulkan itu sebenarnya ratusan ribu. Tapi yang bisa dicontoh atau bisa kita baca itu kisarannya 300 atau sampai 400. Sudah cukup sebenarnya. Kemudian ada tabi'in juga banyak sekali. Kemudian ada tabi'ut tabi'in, kemudian ada ulama khalaf ya. Banyak sekali ya. Jadi hati-hati dengan ulama sekarang. Ulama sekarang yang kelihatannya baik saja itu sudah tidak baik, apalagi lebih-lebih tidak baik. Yang baik bagaimana? Yang baik adalah ulama, para kelompok Islam sekarang itu kelihatannya baik ya. Itu pun sebenarnya masih belum baik kalau kita lihat dengan ukuran para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama salafus sholihin dan ulama khalaf ya, khalafus sholihin. Jadi ada ulama khalaf. Ya, misalnya Ibnu Taimiyah, misalnya Ibnu Al-Jauzi itu ulama khalaf. Imam Ghazali ya, ulama khalaf. Ada yang bilang ulama khalaf karena batasannya sampai 300 Hijriah. Ya. Itu saja itu sebagai acuan. Ya. Jadi contoh sekarang ulama sekarang yang tidak jelas apa? Ulama yang sering dekat dengan puasa ya. Ulama dekat puasa ini keluar dalil banyak. Bahkan kalau kita orang-orang yang nggak punya ilmu terkagum-kagum pada dia, padahal dia salah. Apa salahnya? Dia temannya itu adalah para penguasa, para pejabat. Kalau sudah ulama dekat dengan pejabat, hati-hati itu sudah nggak beres. Nah, seperti kayak gini tuh nggak banyak yang tahu. Dipikir ulama itu ya pintar dalil, pintar itu. Kalau ulama yang pintar dalil saja, para orang barat, orang kafir itu banyak yang hafal Al-Quran. Namanya orientalis. Gitu. Maka itu yang harus kita lakukan. Dan terakhir adalah doa. Kita mohon pada Allah, karena doa mukhul ibadah. Doa itu kepalanya ibadah. Jadi salah satu bentuk
pemberian Allah yang akan diberikan adalah doa. Jadi sekarang ini kita umat Islam lagi diuji Allah dengan ujian yang luar biasa ya, yakni ulama-ulama yang benar itu dipenjara, ulama yang salah malah tertawa. Tapi biarlah kita berdoa terus dan kita berdakwah terus ya. Jadi saya ulang lagi, Al-Quran dibaca tiap hari, satu hari 1 juz atau sehari 2 juz atau 3 juz, lebih baik, lebih banyak, lebih bagus. Yang kedua adalah baca hadis karena itu pesan Rasulullah ya. Yang ketiga adalah baca biografi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama pilihan. Yang keempat adalah doa terus menerus. Nah kemudian yang kedua, yuhibbuna ad-duwara wa yansawna al-qubura. Mereka itu mencintai rumah-rumah mewah atau rumah yang mereka inginkan dan mereka lupa kuburan. Sekarang ini kalau kita lihat rumah-rumah itu mewah ya Allah, mereka sadar atau tidak itu diajak untuk berlomba-lomba membangun rumah mewah. Artinya apa? Artinya mereka diajak untuk memburu dunia, kadang menggunakan segala cara ya. Bukan tidak boleh, tapi ulama dulu menyampaikan bahwa ketika kita berpikir dunia terus, kita tidak akan pernah puas ya. Bahkan ulama dulu itu menganggap dunia itu seperti minum air di lautan. Jadi minum terus, haus terus ya. Coba Anda tanyakan pada orang-orang yang taubat. Biasanya orang taubat itu mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa. Jangan sampai menimpa kita terus kita belum bertaubat, bahaya itu. Ada ulama yang bertaubat itu ya, namanya Fudail bin Iyad, itu adalah seorang perampok yang luar biasa. Maka beliau menasihati bahwa dunia itu nggak akan pernah bisa dicapai ya. Orang kalau cintanya pada dunia tidak akan pernah ya dia memiliki dunia, akan kurang terus ya. Untungnya dia bisa bertaubat. Kalau nggak bisa bertaubat, keburu meninggal dunia, terus gimana terus? Maka kalau kita saksikan sekarang ini, ketika apalagi di komplek ya, di komplek itu pertama sama rumahnya saingan. Yang tetangganya sudah bikin tingkat 2, dia bikin tingkat 3, lagi bikin tingkat 4, dan seterusnya. Kapan, sampai kapan ini ya? Jadi ini kalau mengumpulkan dunia seperti itu, hidup ini diberikan untuk perusahaan, untuk dunia, ya sudah. Nanti ibadahnya kalau ingat, sholat kalau ingat, itu pun cepat, itu pun terlambat. Itu Masya Allah. Sholatnya nggak bisa khusyuk kalau orang mencintai dunia terus. Nggak akan bisa menikmati indahnya sholat. Dia sholat cepat, asal gugur kewajiban, sudah nggak bisa merasa nikmat, dan itu pun akan tidak dapat nilainya di hadapan Allah. Rasul bersabda, Allah tidak akan terima ibadahnya orang yang lalai. Orang yang lalai itu orang yang nggak ingat pada Allah. Jadi sholat dia menghadap Allah, sholat kan menghadap Allah, tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Itu nggak ada nilainya sama sekali, meskipun gugur kewajiban. Artinya kewajiban yang Allah bebankan itu gugur ibarat kata, tapi di hadapan Allah nggak ada nilainya. Dan itu sekarang banyak di zaman sekarang. Mengerikan sekali. Jadi sholatnya bertahun-tahun nggak ada nilainya ya. Mana ya? Ya sudah. Kemudian yang ketiga, wa yuhibbunal mala wa yansawna hisaba ya. Dan mereka mencintai harta dan melupakan hisab ya. Ini banyak manusia yang ya tergila-gila. Kalau jujur kita katakan bahwa manusia semua pengenlah punya harta ya, karena harta itu bagian daripada dunia, dan dunia ini kalau kita punya harta kita dapat fasilitas kenikmatan hidup, itu wajar lah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah melupakan hisab. Atau tadi rumah tadi itu pengen rumah mewah boleh-boleh saja, tetapi dia harus ingat kuburan. Sebab ketika dia membangun rumah yang begitu megah, tiba-tiba meninggal dunia, ya sudah ya. Nah yang ketiga di sini adalah dia itu mencintai dunia atau harta secara berlebihan dan melupakan hisab. Boleh mencintai dunia, tetapi ingat hisab, pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya ada 2 ya. Pertanggungjawaban harta-harta yang halal itu saja hisabnya sudah lama. Nah apalagi hartanya itu haram, itu maka akan mendapatkan siksaan. Contoh beginilah, ulama dulu mengatakan harta yang diperoleh dengan cara halal saja itu sudah merepotkan di padang mahsyar, lebih-lebih dengan cara yang haram. Itu kata
para ulama salafus sholihin. Jadi sering kita umpamakan seperti begini ya. Ketika kita belanja di supermarket ya atau hypermarket, maka ketika kita belanjanya itu 5 juta dan beli sembako macam-macam, itu ribet, harus satu, bahkan mungkin ngeceknya itu bisa 1 jam karena banyak yang kita beli. Beda dengan kita beli satu saja, satu paling berapa detik sudah selesai. Itu contoh yang paling gampang. Ini contoh perkara-perkara yang mubah, itu hisab. Lebih-lebih perkara yang haram. Misalnya kita belanja di supermarket gitu ya. Setelah kita belanja banyak di 5 juta, maka kemudian apa yang terjadi kemudian adalah ketika kita dicek itu lama sekali ya. Nah, tiba-tiba polisi datang. Polisi datang menanyakan bahwa uang yang kita pakai ini hasil korupsi. Ya, taruhlah KPK datang gitu ya. Maka dicek. Nah, kalau kita terbukti misalnya 5 juta itu hasil korupsi, padahal kita nggak merasa, kemudian ditanya di kantor polisi, kita akan ditanya, Bapak uangnya dari mana? Oh, saya dapat dari hadiah. Hadiah dari mana? Oh, dari ini. Ini terlibat ya, ini terlibat korupsi, kasus korupsi. Waduh, panjang. Dan itu nggak cukup dengan 1 hari 2 hari, bisa berbulan-bulan. Apalagi kalau menyangkut korupsi seorang yang terkenal. Ya, saya teringat dengan seorang tokoh yang paling baik ya, itu dikasih hadiah, dia mengira itu hadiahnya baik-baik saja, ternyata tidak, dikasih 600 juta, ternyata itu hasil korupsi. Masya Allah. Yang ngasih ini politikus itu kan, makanya hati-hati dengan para politikus ya, nggak jelas. Kadang-kadang uang negara dipakai untuk ngasih di pesantren, ngasih di ya kalau ngasih di umum mungkin nggak bisa digugat, tapi kalau ngasih individu ya, itu kalau dunia. Tapi kalau di akhirat beda lagi. Ya, kecipratan, hati-hati dengan pemberian para pejabat zaman sekarang ya. Ya, itu berbahaya banget. Mungkin kita bisa lepas daripada jerat hukum di dunia ya, tapi kita nggak akan bisa lepas dengan jerat hukum di akhirat, karena Raqib dan Atid ini akan mencatat apa adanya ya. Dan ditambah lagi kesaksian malaikat dan Allah yang lebih tahu lagi. Ketika kita dikasih uang oleh pejabat, mungkin itu akan terbebas dari hukum dunia karena pejabat ini baru meninggal misalnya. Tapi di situ akan menjadi malapetaka ketika pejabat ini kasus korupsi ya, maka kita akan terseret. Betapa mengerikannya, betapa kita itu sedih, pahala yang kita dapatkan itu akan hilang dengan sia-sia gara-gara kita makan sesuatu yang haram karena kecerobohan kita dekat dengan para pejabat. Hati-hati dengan para pejabat. Saya ingatkan para ustadz, para mubalik, para ulama, para habaib, para kiai, hati-hati dengan para pejabat. Jangan dekat-dekat dengan mereka. Mereka itu hendak tahu tentang hukum halal haram. Kok Anda dekat-dekat? Apa enggak terbalik? Sebelum menyesal, saya ingatkan pada Anda semua, jangan dekat-dekat dengan para pejabat, karena itu hartanya terlaknat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, yuhibbunal ayala wa insanul haqqo. Mereka itu mencintai keluarga dan melupakan kebenaran. Jadi keluarga ini bisa diartikan begini ya, gara-gara keluarga itu melupakan akhirat atau melupakan kebenaran ya. Jadi ini yang paling gampang, contoh yang paling gampang adalah ketika seseorang itu menjabat sebuah jabatan, mulai dari jabatan presiden, menteri, bupati, wali kota, pak camat, pak RT. Kalau pak RT enggak ya, mungkin pak lurah lah. Ketika anaknya kena kasus korupsi ya, yang sekarang ini lagi heboh ya. Jadi ada 2 anak yang diduga kuat melakukan korupsi atau melakukan manipulasi, kemudian dimasukkan ke ranah hukum. Nah, gara-gara dia membela keluarganya, kebenaran jadi hilang. Maka orang seperti ini akan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah bariun, ana bariun minhum ya, saya berlepas diri dari mereka. Jadi orang ini nggak akan dapat syafaatnya Rasulullah, nggak akan diakui. Coba bayangkan, ini contoh yang paling gampang ya. Dan itu dari dulu ya, dari dulu itu, dari seluruh zaman di negeri ini sampai zaman-zaman diktatorian, mulai dari zaman kenabian, mulai zamannya Namrud ya, zamannya orang-orang yang dolim ya, di zaman kenabian Fir'aun ya. Kalau yang menimpa itu adalah keluarganya kena kasus hukum, maka dibela mati-matian dan melupakan kebenaran. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan di dalam hadis yang sangat terkenal sekali,
Ya, lau kana saraqat Fatimah bin Muhammad, ya. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad ini mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Coba bayangkan. Jadi Rasulullah itu tidak pernah main-main karena Rasulullah takut pada Allah. Ya. Allah juga nggak pernah main-main dalam hukum ini. Jadi ini Fatimah, kenapa disebutkan Fatimah padahal anaknya Rasulullah itu kan banyak ya. Bukan Fatimah saja, tapi kok disebutkan Fatimah, pasti ada rahasianya di sini, ya. Jadi andai kata Fatimah binti Muhammad itu mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Fatimah disebutkan, itu artinya Fatimah adalah anak Rasulullah yang paling disayangi beliau. Bahkan dikasih kabar para penghulunya wanita itu Fatimah, yang paling mulia. Bahkan beliau mendapatkan gelar Ahlul Bait. Masya Allah, pokoknya keutamaan Fatimah. Insya Allah kita kapan-kapan akan ngalap berkah ke Fatimah binti Muhammad, putri yang sangat dicintai Rasulullah Muhammad SAW dan istri Ali. Jadi ini keluarga yang sempurna ya. Istrinya itu sabar, taat, luar biasa. Suaminya itu mujahid akbar, ilmunya lautan, dan Masya Allah. Sampai-sampai Rasul menyampaikan, ana matinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini kotanya ilmu dan Ali itu pintunya. Masya Allah. Masya Allah. Dan saya tidak pernah mendapatkan seorang pemimpin di muka bumi ini, yang pernah ada di muka bumi ini, mengatakan seperti perkataan Rasulullah. Artinya kalau andai kata anakku melakukan kesalahan, aku hukum. Itu hampir-hampir tidak pernah ada. Ini enggak main-main Rasulullah. Andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan potong tangan. Padahal beliau itu sayang. Insya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang terakhir, wa yuhibbunal nafsa wa yansawnallaha. Mereka mencintai nafsu dan melupakan Allah. Itu bisa dijelaskan sebenarnya panjang ya. Tapi contoh yang paling gampang begini lah. Gara-gara nafsu dunia, maka melupakan Allah. Artinya melupakan Allah itu, Allah kan yang memiliki hak ya. Allah yang harus diingat, tapi dia melupakan Allah dan mencintai nafsu. Jadi nafsu itu sesuatu yang dianggap bisa menolong, itu namanya nafsu, atau sesuatu yang dianggap melebihi Allah ya. Padahal yang diingat hanya Allah, harusnya hanya Allah. Jadi Allah itu yang memberikan kekayaan, Allah yang menolong kita, Allah yang memberikan kemurahan, keberkahan, kebutuhan ya. Coba bayangkan kalau kita sekarang ini berumur 51 tahun lebih, maka selama itu pula organ tubuh kita itu akan bekerja dengan baik ya, mulai dari jantung, koroner, saraf, kemudian sendi-sendi, tulang belulang, semuanya bekerja 24 jam tanpa pernah kita perintah. Ketika kita tidur, seluruhnya bekerja. Bukankah ini sebuah nikmat? Satu organ tubuh aja ini kalau dinilai dengan rupiah itu Masya Allah bisa luar biasa mahalnya, lebih-lebih kalau semua. Jadi ketika orang bocor ususnya itu perlu sekitar 150 juta lebih untuk menambal usus bocor. Kalau paru-paru kita bocor, berapa juta, ratus juta yang kita keluarkan. Kalau jantung kita bocor, itu satu ring itu bisa menyentuh angka 1M. Uang dari mana? Tapi itu kita nggak pernah bersyukur. Kita nafsu. Ya, nafsu ini begini ya, kalau contoh yang paling gampang di zaman dulu itu adalah gara-gara miskin dia pergi ke dukun. Kan harusnya keingat pada Allah. Dan dia tahu bahwa itu syirik, tapi dia bilang nggak ada jalan lagi. Jadi ini semua banyak ketika ada orang yang diuji dengan kemiskinan, padahal diuji kemiskinan itu ujian paling gampang ya. Kalau diuji dengan kelapangan, kekayaan itu malah berat. Kenapa? Lupa. Makanya orang yang paling banyak masuk neraka itu orang-orang kaya. Kenapa ya? Karena mereka lupa pada Allah. Sedikit sekali orang yang kaya masuk surga ya. Dan apa yang dia katakan? Kalau saya berdoa pada Allah lama. Begitu. Ini ucapan orang-orang yang lemah iman. Jadi dia sadar bahwa sebenarnya Allah itu menolong, tapi dia punya keyakinan Allah lama. Memangnya Allah itu apanya lu misalnya. Jadi kok dikte Allah kan gitu kan. Jadi orang-orang yang ke dukun itu rata-rata dia tahu bahwa kalau minta pada Allah, minta itu lama nanti. Bahkan mungkin akan lama. Ini saya mengalami sendiri, ada orang yang ditanya, dah istighfar aja, tobat, minta pada Allah supaya Allah ngasih ini. Lama, ke dukun aja dah. Ya itu, melupakan Allah,
mencintai nafsu, dan nafsu mengatakan gitu. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu yang contoh paling gampang. Sehingga orang-orang banyak berbondong-bondong mencari dukun ya. Bukan mereka tidak tahu, mereka tahu Pak Yesus sebenarnya salah, tapi karena dorongan nafsu tergesa-gesa pengen kaya ya. Coba Anda lihat, bukan para pedagang saja ya, pejabat ya, para penguasa, dukunnya berapa itu? Para menteri, anggota dewan, wah dukunnya berapa itu, na'udzubillah. Aduh, kasihan hidup mereka ya. Nanti mereka dapat duit aja sudah nggak berkah. Kalau nggak berkah nggak bahagia. Anaknya nakal, istrinya nakal, rumah tangganya panas, semuanya bermasalah. Insya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara syirik ya. Itu nafsu itu menjerumuskan pada kesirikan ya. Contoh yang paling gampang begitu. Nah, contoh yang paling samar yang sering dialami para ulama itu adalah nafsu dunia yang mungkin dia tidak sadar bahwa itu kesalahan. Contoh begini. Saya contohkan yang perkara yang samar tapi jelas. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu dipenjara kurang lebih selama 11 tahun ya. Itu beliau pernah menyampaikan kepada temannya yang dipenjara untuk menyampaikan bahwa beliau tidak salah. Dan beliau nitip pesan itu kepada temannya yang dipenjara yang sudah bebas untuk menyampaikan ke rajanya bahwa perkara yang sebenarnya adalah beliau tidak salah. Itu saja oleh Allah sudah dikatakan salah. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara lagi atas kehendak Allah. Artinya apa? Di sini Allah mengajarkan bahwa jangan sampai kita memiliki keyakinan bahwa ada penolong selain Allah. Ya kalau tadi itu mungkin bahasa manusianya itu Nabi Yusuf akan mengatakan ya udah jelaskan supaya saya bisa lepas dari penjara kan gitu kan. Intinya itu secara hukum kausalitas itu kita masih berharap bahwa dengan adanya pembelaan itu kita akan bisa keluar dari penjara. Maka Allah tidak mau menerima itu. Bahkan ditambah. Termasuk Rasulullah. Ketika Rasulullah berdakwah menghadapi para pembesar kafir Quraisy, maka di situ datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, ingin bertanya tentang suatu masalah. Maka Rasulullah awalnya mencuek, ya abasa wa tawalla, bermuka masam. Itu sebenarnya dalam hati Rasulullah atau secara kejiwaan manusia, wah ini ganggu gitu ya. Rasulullah kan manusia biasa juga ya, meskipun dikasih keistimewaan yang luar biasa, makhluk yang terbaik. Maka Allah menegurnya dengan turunlah ayat abasa wa tawalla anja'ul a'ma, menegur bahwa engkau lebih baik Abdullah bin Maktum ini yang dilayani, bukan pembesar kafir Quraisy. Kalau mereka tetap kafir setelah kedatangan kebenaran, ya udah Allah akan menyiksa. Nah setelah turun ayat itu, Rasulullah itu mencintai Abdullah bin Ummi Maktum, akan melayani, padahal dia secara derajat sosial itu orang buta, orang yang biasa-biasa saja, tidak punya pangkat dan kedudukan. Masya Allah. Dan termasuk Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya siapa orang yang paling bertakwa oleh umatnya, maka Nabi Musa menjawab saya. Dia lupa mengatakan insya Allah ya. Ini termasuk juga Rasulullah, ketika Rasulullah ditanya ayat ini kapan ini, besok ya, dia nggak menjamin bahwa kan semua itu datangnya dari Allah. Rasulullah lupa mengatakan insya Allah itu aja oleh Allah ditegur dengan tertundanya turun ayat sampai 40 hari. Nah Nabi Musa ketika orang ditanya oleh Allah, oleh umatnya siapa orang yang paling bertakwa, bilang saya. Maka Allah menegur dengan teguran yang keras, ketemu dengan Nabi Khidir yang memerlukan perjalanan waktu itu dari Palestina ke Turki, Antakya di Turki. Masya Allah, dia berjalan dengan ratusan kilometer. Ya, ngeri ya. Kalau ditegur Allah itu ngeri. Makanya kalau dinasihati manusia itu ya camkan baik-baik supaya kita tidak ditegur oleh Allah. Sebab kalau teguran dari Allah sudah final ya, itu mengerikan sekali. Kita mohon pada Allah supaya kita mudah menerima nasihat. Jangan sampai kita ditegur oleh Allah. Kalau Allah sudah menegurnya itu alamat yang mengerikan sekali ya. Kita mohon pada Allah supaya dilunakkan hati kita menerima nasihat. Kita dilunakkan oleh Allah menerima hidayah dan berupa kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kita mohon pada Allah supaya dikasih kesabaran dalam menghadapi dunia ini, serta kesabaran dalam menghadapi cobaan, kesabaran mendapatkan ilmu, berjuang di jalan Allah, mengoreksi penguasa, berjalan di atas kebenaran meskipun itu sedikit sekali ya, karena memang dari dulu sedikit sekali orang-orang.
Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.